say, Lord, it's you give me life and I can't explain just how much you mean to me now. You save me, Lord. You are that I am to you. Every day I can be the light that shines your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. I pray that I might come to know you more. You will guide me in every single step I take there. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. I pray that I might come to know you more. You guide me in every single step I take there. Every day I can be a light into the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Sing it every day. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 1, 2, 3, 4. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 It's you I live for Selamat sore semuanya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat dia, amen. Come on.
Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Come on. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Since your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes. We believe in you, God. We believe in you, God. We put our trust in you, God. Come on. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. He won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes. Yes. Come on, church. We believe there is a miracle. We believe there is a breakthrough. We believe that there is our God, that there is nothing is impossible with God. Come on, let's declare. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise,
Before we continue, church, let us confess our faith together. Mari kita akui iman kita sore hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness, oh God. Let's worship Him, church. Let's sing to Him. Wherever you are in your homes, let's lift up His name. Let's sing to Him. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Yes, Lord. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing, you are here. You are here. Yes, Lord. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. Yes, Lord, I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, Lord, I worship you. Sing, you are here. You are here,
especially during this hard season right now, God. We believe you are still working, oh Lord. We put our trust in you, God. We put our hope in you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Lord, we believe in you, God. You never stop. Lord, you never stop. Jesus, come on, church. Let's take this time and worship him. Let's worship his name. For he is good. He is worthy. Come on, let's praise him. Let's give him all the glory. He is good. We honor you, Lord. We give you all the praise. Jesus, we lift your name. Oh God, we put our hope in you alone. Jesus, thank you, Lord. Come on, church. Let's give him thanks. Our God is still working. Let's not lose our hope. Let's keep praising his name. Keep worshiping him. Oh, hallelujah. We worship you. Lord, we honor you. Come on, let's sing this again, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. One more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it, church. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in
so good, oh God. We still believe that you are a good God. We still believe in you, Lord. We still believe in your promises, oh God. Your word is yes and amen, oh Lord. Thank you, oh God, in the midst of our troubles, oh God, in the midst of all these things that are going on around the world, Lord, we believe you are still working, oh God. You are still working, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. We put our trust in you, Lord. We put our hope in you, oh God. Let all the glory, all the honor be unto you, Jesus. In your mighty name we pray. Everyone say, amen. Amen. And church, before we continue, it's time for us to give our offering today. Before we give our offering, let us listen to this message so that we can give our best offering today. Amen. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat ke-12 yang demikian bunyinya. Kami tidak tahu harus berbuat apa, sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Bapak, Ibu, Saudara, ketakutan di tengah krisis itu sangat wajar ya. Sebagai manusia, kita pasti punya rasa takut. Dan ketika bangsa Yehuda mendapat kabar bahwa mereka akan diserang oleh bangsa Moab, Amon, dan Edom, Raja Yosafat pun merasa gentar, dia merasa takut. Namun apa yang dilakukan Raja Yosafat ketika dia merasa takut? Dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia memilih untuk berdoa, mencari Tuhan. Bahkan dia mengajak bangsa Yehuda untuk datang dan berpuasa. Hari-hari ini mungkin kita merasa overwhelmed dengan situasi yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita kembali untuk tetap mengandalkan Dia. Justru di masa kesesakan ini adalah masa di mana iman kita sedang dilatih. Kita dilatih untuk tetap bersukacita di tengah kesesakan. Kita dilatih untuk tetap kuat di tengah keputusasaan. Kita dilatih untuk tetap fokus dan percaya kepada Tuhan di tengah kegelisahan. Hari-hari belakangan ini saya jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil yang bisa saya nikmati setiap hari di tengah segala keterbatasan kita hari ini. Saya bersyukur buka kulkas masih ada telur, masih ada buah, masih ada beras yang bisa dimasak, masih punya dana untuk emergency. Seorang sahabat saya di Indonesia, ketika dia turun ke jalanan, ternyata dia banyak mendapati bahwa orang-orang kelas bawah, mereka yang pekerjaannya serabutan seperti tukang parkir, buruh cuci, tukang bangunan, dan macam-macam, tukang sapu jalanan, mereka yang tinggal di kolong jembatan. Dan ketika mereka terpapar virus dan dinyatakan positif dan harus dirawat di rumah sakit, mereka nggak lagi bisa menghidupi keluarganya. Keluarganya tidak lagi bisa makan karena pendapatan hari itu ya memang hanya cukup untuk makan hari itu. Saat ini saya pengen encourage kita semua untuk kembali bersyukur, untuk terus hitung berkat Tuhan hari demi hari. Tiap hari kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, masih bisa mempunyai akses kepada kemudahan-kemudahan. Mari kita terus mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bahkan hari ini, jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang punya hati, punya kerinduan untuk memberi, tapi karena situasi dan keterbatasan masih belum bisa memberi, kami berdoa kiranya kemurahan Tuhan boleh turun ke atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa dan selalu ingat bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita semua. Persembahan kita hari ini dapat diberikan melalui 3 cara berikut.
Yang pertama, online melalui website newenglandcbc.org/give. Yang kedua, via teks ke 84321. Yang ketiga, via cek yang ditujukan untuk City Blessing Church bisa dikirim melalui pos ke alamat berikut. Akhir kata dari saya, mari tetap miliki iman dan mari saling menopang. Dan sesaat lagi kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ronald Politon. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. Buat jemaat Rochester City Blessing semuanya dan juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan online dimanapun Anda berada. Saya berdoa, saya percaya kita semua boleh dalam kondisi yang baik di dalam lindungan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak setiap kita untuk kita boleh berdoa bersama sehingga kita boleh minta, boleh ada pekerjaan daripada Roh Kudus, ada urapan Tuhan sehingga firman Tuhan boleh merema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk firman Tuhan. Biar roh pewahyuan daripada Tuhan itu boleh ada. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesegaran kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Di dalam kondisi ini kami percaya ada firman yang hidup yang boleh memberikan kehidupan kepada setiap kami. Setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu tidak terkecuali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di dalam satu kondisi khusus di mana setiap orang dimanapun mereka berada di berbagai belahan daripada dunia ini, kita menghadapi satu kondisi yaitu adanya wabah daripada virus COVID-19, yaitu yang lebih dikenal dengan virus corona ya. Dan sampai hari ini kalau kita lihat ada banyak orang yang terpapar oleh virus ini. Sebagian mereka mengalami sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk mencegah penyebaran virus ini dan memutuskan penyebarannya, setiap kita dihimbau, bahkan ada yang sampai berupa larangan oleh pemerintah untuk menjaga jarak satu sama lain. Dan kita juga disarankan untuk tidak bertemu dalam jumlah-jumlah tertentu. Dan kita tahu bersama bahwa di banyak tempat di belahan dunia ini sekolah-sekolah ditutup untuk sementara dalam 2-3 minggu ke depan. Tempat pekerjaan tutup, orang harus bekerja dari rumah masing-masing. Kemudian usaha-usaha atau bisnis juga ditutup, beberapa usaha jenis usaha dari bisnis ditutup demi mencegah penyebaran daripada virus ini. Nah, akibat daripada wabah ini juga ada sebuah kelangkaan akan barang-barang yang dicari oleh banyak orang. Selain juga tentunya ada beberapa bahan makanan karena akibat dari ini ada beberapa orang yang akhirnya panic buying. Mereka membeli sesuatu karena panik dan membeli banyak sekali barang untuk memastikan kebutuhannya terpenuhi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat virus ini berbahaya, ya betul. Dia menyebar dengan sangat cepat, ya betul. Tapi saya melihat bahwa ada satu hal yang lebih berbahaya daripada virus ini, yaitu yang dinamakan ketakutan. Ketakutan ini bahaya sekali. Dan sama daripada virus ini sebenarnya dia memiliki satu daya yang menyebar. Bahkan kalau kita lihat
kalau virus ini menyebar secara fisik, di mana kita bertemu, bersentuhan dengan orang yang terpapar daripada virus ini, tapi ketakutan dia bisa menyebar bahkan lewat media sosial, dia bisa menyebar tidak terbatas daripada jarak gitu. Dari posting di media sosial, kita bisa menerima, membaca sesuatu dan kita bisa dikuasai oleh ketakutan. Orang bisa dikuasai oleh ketakutan karena membaca berita-berita yang sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak nyaman dan bahkan mereka ketakutan yang pada akhirnya berujung kepada tindakan-tindakan yang seringkali itu tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan, ketakutan itu dikatakan sebagai roh yang tentunya itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membawa damai, yang membawa ketenangan, yang membawa sound mind atau pikiran yang jernih, yang baik. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau kita lihat ada banyak orang mereka berusaha untuk menjaga diri mereka supaya tidak terpapar daripada virus COVID-19 ini. Mereka mencari tempat perlindungan. Dan kalau kita lihat sekarang, saya lihat tidak ada satu tempat yang aman untuk orang bisa berlindung. Karena ternyata ini merupakan wabah yang terjadi di seluruh dunia. Dan bahkan kalaupun kita mau mencoba pergi ke tempat yang katakanlah itu tidak terdapat kasus daripada COVID-19 ini, itu pun sangat sulit karena beberapa transportasi, penerbangan, transportasi darat itu juga dibatasi oleh pemerintahan setempat. Sehingga orang menjadi khawatir, orang menjadi takut. Bagaimana orang berpikir dengan keluarga saya, bagaimana dengan kesehatan saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan sekolah saya, bagaimana dengan masa depan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itu pada kali ini, pada kesempatan ini, saya sangat ingin untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam roh kita yang merupakan sebuah janji keselamatan atau keamanan daripada Tuhan kita. Nah, saya kasih judul khotbah saya pada kali ini yaitu Our Hiding Place atau tempat persembunyian kita yang menjadi tempat keselamatan kita sebenarnya. Nah, kita akan lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ya. Mazmur pasal yang ke-91, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua boleh buka kalau ada handphonenya atau Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 91. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan kalau kita lihat, saya percaya bahwa Anda sudah mendengar ayat firman Tuhan ini dari banyak khotbah, dari forward yang ada di WhatsApp atau di media sosial. Mungkin Anda membaca artikel karena Mazmur 91 ini banyak diperkatakan, banyak dinyatakan karena ini mengandung sebuah janji firman Tuhan yang luar biasa, khususnya berhubungan dengan masa-masa sulit seperti ini, di mana wabah, sakit penyakit, kesulitan hidup, tantangan dan pergumulan dan macam-macam. Jadi mari saya mau ajak kita boleh sekali lagi kita melihat ayat firman Tuhan ini dan kita renungkan, dan ketika kita membaca merenungkan firman ini, kita terima janji firman Tuhan. Kita aminkan janji firman Tuhan ini sehingga ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada janji-janji Tuhan dalam ayat-ayat ini. Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan. Judul perikopnya yaitu dalam lindungan Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan safety of abiding in the presence of God. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Katakan amin. Itu firman Tuhan dari pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita baca tadi kita lihat bahwa di dalam firman ini mengatakan bahwa Tuhan akan melepaskan kita daripada jerat dan tipu daya iblis. Betul ya? Dan kemudian Tuhan akan meluputkan kita dari penyakit sampar, dari penyakit sampar ini. Dan kemudian ada perlindungan daripada Tuhan untuk setiap kita. Itu yang merupakan janji firman Tuhan. Bahkan dikatakan malapetaka tidak akan menyertai kita, tidak akan menimpa kita. Dan terlebih bahwa ada penjagaan dari malaikat-malaikat Tuhan untuk setiap kita dan janji-janji firman Tuhan yang lainnya. Saya percaya janji firman Tuhan ini disediakan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada amin? Saudara boleh katakan amin. Nah, banyak orang yang membaca dan memperkatakan firman Tuhan ini. Tetapi ada satu kunci yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menerima janji daripada firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi kunci daripada supaya kita bisa menerima janji firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi bagian daripada janji firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata kalau kita lihat di ayat yang pertama, kita bisa melihat ini menjadi kunci akan setiap janji yang dinyatakan dari mulai ayat yang kedua dan sampai ayat yang ke-13. Jadi saudara tahu bahwa firman Tuhan itu dia merupakan firman yang hidup. Dan itu akan menjadi hidup, akan menjadi kenyataan seiring dengan kita menaruh iman kita di dalam firman Tuhan. Dan berapa banyak saudara mengerti bahwa janji Tuhan itu merupakan satu hal yang seperti sebab akibat. Di mana ketika kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan itu terjadi saat kita melakukan bagian kita. Nah, kalau kita perhatikan, mari kita pelajari firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang pertama, Mazmur 91, dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan, orang yang tinggal. Gitu. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, New King James Version dikatakan, He who dwells in the secret place of the Most High. Jadi orang yang duduk, orang yang tinggal, orang yang dwells katanya. Jadi ternyata janji firman Tuhan itu bisa terjadi, bisa kita terima ketika kita duduk, ketika kita tinggal diam, ketika kita dwell di dalam hadirat Tuhan. In the secret place of the Most High. Nah, kalau begitu, kemudian apa maksudnya? Kalau dikatakan duduk, berada, atau tinggal dalam lindungan Tuhan. Tadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He who dwells in the secret place. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan dwell atau tinggal, itu berarti kita tetap berada di dalam Tuhan. Terlepas apapun kondisi yang kita alami, kita tidak keluar, kita tidak pergi kemana-mana, kita tidak mencari perlindungan yang lain, tetapi kita boleh terus berada di dalam Tuhan. Kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Nah, sekarang ini dengan setiap larangan yang ada, dengan himbauan yang ada, secara tempat kita tidak berada di gedung gereja. Kita tidak beribadah bersama-sama. Tetapi bukan berarti hati kita terpisah kepada Tuhan.
bahwa hubungan dengan Tuhan itu berjalan terus selama 24 jam seiring dengan kita boleh terus memberikan fokus kita yang terbaik, hati kita boleh arahkan terus kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita tetap menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, terlepas daripada setiap usaha yang dilakukan manusia untuk kita bisa lebih baik sehubungan dengan wabah daripada virus COVID-19 ini, ada organisasi-organisasi yang menjanjikan sesuatu. Pemerintah memberikan usaha mereka yang terbaik untuk menjamin atau mengusahakan yang terbaik supaya setiap warganya bisa tetap sehat dan bisa kembali seperti semula, kondisi menjadi lebih baik lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terlepas daripada orang atau organisasi atau bahkan pemerintah yang berusaha memberikan kenyamanan, memberikan keamanan buat setiap kita, memberikan ketenangan buat setiap kita tahu bahwa pengharapan sejati kita itu hanya terdapat di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada orang, tidak ada apapun yang dapat memberikan jaminan seperti Tuhan kita, yaitu Tuhan yang hidup. Jadi mari kita percaya di dalam iman bahwa saat kita berserah kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam lindungan, di dalam kepak sayap yang maha kuasa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mampu. Dan kita percaya bahkan Tuhan kita pasti membawa kita lewat daripada masa-masa berat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali khususnya di dalam masa-masa seperti ini di mana kita menghadapi banyak sekali tantangan, kita menghadapi ketakutan di mana-mana. Penting sekali untuk kita boleh tetap terhubung dengan Tuhan kita. Untuk kita boleh terus berada di dalam hadirat Tuhan, memberikan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ayat berikutnya dari kitab Mazmur pasal yang ke-91, tadi kita berhenti sampai ayat yang ke-13, sekarang kita lanjut sampai ayat yang ke-16, mulai ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15 di sini ada di screen. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya ya, ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Wah, ini satu janji firman Tuhan, satu perkataan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, kesegaran, ketenangan buat setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kalau kita perhatikan, tadi ada 3 janji firman Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita di dalam ayat yang ke-15 ini ya. Dan ini merupakan akibat daripada tindakan kita. Tadi ayat ini diawali dengan sebuah kalimat seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, he shall call upon me. Jadi bila ia berseru kepadaku, bila kita berseru kepada Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, jika kita berseru kepada Tuhan. Jadi ada hubungan sebab akibat atau ada sebuah hasil daripada tindakan kita. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya dengan 3 janji yang daripada Tuhan ini. Nah, kita lihat apa yang menjadi janji Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, yang pertama, firman Tuhan katakan, aku akan menjawab. Jadi ada jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan katakan seperti itu. Jadi ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar. Mungkin saudara mengalami kesulitan, kau coba hubungi saudara, teman, dan lain sebagainya. Mungkin mereka sibuk dan lain sebagainya, dan mereka tidak bisa menjawab engkau. Tetapi Tuhan katakan bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Wah, itu satu hal yang luar biasa.
Jadi apapun yang engkau sedang hadapi, Tuhan kita bisa diakses 24 jam, 7 hari seminggu. Wah, itu luar biasa. Nah, itu janji Tuhan yang pertama ya. Dan kemudian kita lihat janji Tuhan yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, tadi yang pertama aku akan menjawab. Kemudian yang kedua, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. I will be with him in trouble. Wah, aku akan bersama dengan dia di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam segala tantangan, di dalam segala kesesakan. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ini merupakan sebuah janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tadi Tuhan katakan ya bahwa I will be with him. Aku akan berada bersama dengan dia. Aku akan menyertai. Nah, dalam kondisi ini setiap orang berusaha menjaga jarak dengan kita. Atau kita pun menjaga jarak dengan orang lain. Itu yang disebut dengan social distancing. Itu perlu. Katanya sekitar 6 feet ya. Sekitar 6 kaki atau mungkin berapa 1,5 meter lah kira-kira seperti itu. Tetapi puji Tuhan, meskipun kita memiliki jarak dengan orang lain, tapi kita bisa tahu, kita bisa yakin bahwa Tuhan kita, dia tidak menjaga jarak dengan kita. Bahkan inisiatifnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan mendekat, Tuhan yang akan berada bersama dengan kita. Tuhan yang akan terus menyertai kita 24 jam dalam 1 hari, 7 hari seminggu. 12 bulan dalam 1 tahun. Wah, itu luar biasa. Artinya apa? Kita bisa yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita ada pendampingan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada bimbingan daripada Tuhan dalam setiap langkah demi langkah yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat yang ketiga. Bila ia berseru kepadaku. Yang berikutnya ketiga, Tuhan katakan demikian. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will deliver him and honor him. Jadi Tuhan katakan I will deliver. Kalau dibilang deliver itu berarti Tuhan akan melepaskan gitu. Tuhan akan membebaskan gitu. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Saudara, saya percaya engkau dalam keadaan baik-baik. Tapi kalaupun misalnya ada beberapa dari Anda semua yang mengalami sakit, seperti firman Tuhan katakan, saya percaya, saya berdoa bahwa Tuhan akan membebaskan dirimu, Tuhan akan melepaskan engkau daripada segala pergumulanmu, daripada segala tantangan, kesulitan yang engkau sedang hadapi pada hari-hari ini. Ketika engkau memberikan dirimu, engkau memanggil nama Tuhan, engkau bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Jadi mari kita berikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita yang luar biasa. So, puji Tuhan, itu merupakan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. I will answer him, I will answer you, and then I will be with you in times of trouble, and then I will deliver you and honor you. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita lupa bahwa ada kunci dari semuanya itu yang dikatakan di awal kalimat, bahwa bila ia berseru kepadaku, he shall call upon me. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, kita boleh menjadi bagian di dalam janji firman Tuhan ini. Untuk itu, mari saya mau ajak setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk engkau tidak berpaling kepada kekuatanmu sendiri, engkau tidak berpaling kepada apa yang mungkin engkau bisa usahakan, tetapi kita boleh terus berpaling kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan senantiasa. Kita boleh terus berada di dalam hadirat Tuhan. And then let us go to the secret place of the Most High. Jadi saat kita berseru kepada Tuhan, kita sedang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia melihat kita, Dia memperhatikan kita,
Dia siap dengan uluran tangannya, dia mendengarkan setiap kita. Dan terlebih dalam kondisi seperti ini, kalau kita lihat kepada siapa atau kepada apa kita bisa menaruh kepercayaan kita atau pengharapan kita selain kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikan pengharapanmu kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, tetap berada dalam hadirat Tuhan. Ada satu firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30 sampai 31, firman Tuhan katakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, wah ini luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Kemudian mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari bahkan dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Terlepas apapun yang sedang kita hadapi pada hari ini, saya sungguh percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh selalu disegarkan, dikuatkan kembali. Kalau mungkin Anda merasa lelah karena kondisi ini, beberapa dari Anda merasa capai, merasa lemah, merasa khawatir atau merasa takut bahkan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan kita. Kita nantikan Dia. Maka niscaya kekuatan, ketenangan, kedamaian yang sejati yang daripada Tuhan itu boleh menjadi bagian kita, pribadi lepas pribadi. So, let's go and call upon the name of the Lord. Nah, detailnya bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa terus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tentu itu lewat yang namanya doa. Kita tidak lepas dari yang namanya doa. Itu merupakan nafas daripada kehidupan orang percaya. Jangan lupakan doa. Mari terus kita komunikasi dengan Tuhan. Nyatakan segala keluh kesahmu, segala permohonanmu, segala doamu di dalam Tuhan. Jadi istilahnya kalau kita punya gadget, elektronik, handphone, tablet, itu kita perlu di-charge kembali ya untuk ada kekuatan, untuk ada daya yang baru. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan doa itu merupakan sumber kekuatan daripada orang percaya. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita terkoneksi, maka ada nutrisi yang baik, ada kekuatan Tuhan, ada kesegaran Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa saat kita berdoa. Oke, yang kedua, bagaimana kita bisa terus kuat bertumbuh di dalam Tuhan? Tentu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita dengan sangat mudah kita bisa mendapatkan berita apapun juga. Dan bahkan ada banyak forward yang kita terima, baik lewat WhatsApp group, lewat Facebook, lewat Instagram, kita lihat cerita orang, postingan orang. Dan yang mana bisa jadi atau sangat mungkin itu bisa membuat kita khawatir atau membuat kita takut. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, belum tentu semua yang dimasukkan itu atau berita itu adalah berita yang benar. Atau dengan kata lain itu bisa jadi hoax ya, data-data yang fiktif. Dan pada akhirnya memberikan ketakutan kepada kita. Dan kalau kita lihat berita di koran, berita di TV, itu cenderung membuat kita merasa takut. Tetapi apa yang membuat kita bisa kuat kembali? Ini yang menjadi alasan kenapa kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang pasti, ya dan amin. Firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan kehidupan, firman yang memberikan kesegaran bagi setiap kita. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh media, kita tidak takut akan apapun juga, tetapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan yang hidup. Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan? Tentu kita perlu juga, jangan sampai kita lupakan, kita bersekutu dengan saudara seiman yang ada dalam kehidupan kita. Saya percaya sungguh bahwa ada kuasa saat kita berkumpul bersama-sama. Saat kita
bersekutu bersama, di mana di sana kita bisa curhat, kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa share beban kehidupan kita bisa saling berbagi kesaksian untuk saling menguatkan satu sama lain, kita bisa saling juga mendoakan satu sama lain. Dan mungkin saudara bertanya, loh dalam kondisi saat ini bagaimana bisa? Kita kan tidak boleh bertemu ya, ada larangan untuk tidak berkumpul jika lebih dari 10 orang atau lebih dari 50 orang, bahkan lebih daripada itu. Jadi mengucap syukur dengan satu hal, yaitu teknologi. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita punya yang namanya video call. Kita bisa video call lewat WhatsApp, bisa lewat Google Hangout, bisa lewat ada yang namanya GoToMeeting atau Zoom Meeting dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi sarana yang kita bisa maksimalkan untuk kita bisa tetap berkumpul dengan saudara seiman. Kita bisa tetap saling berbagi kesaksian, kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa saling mendoakan. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Dan untuk gereja Rochester City Blessing, saya mau sampaikan bahwa saudara perhatikan dari gembala atau leaders di Kersel saudara, karena untuk waktu-waktu ke depan, hari-hari ke depan akan ada pengumuman akan jam dan waktunya kita bisa ketemu secara online, kita lewat video call, dan di sana kita boleh maksimalkan waktu-waktu itu untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan terlepas daripada keterbatasan kondisi yang kita alami pada hari-hari ini. Tapi janganlah apa yang menjadi tantangan yang kita hadapi hari ini itu menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari hubungan dengan satu sama lain. Ingat bahwa social distancing itu bukan isolation, bukan berarti saudara semua mengisolasi diri tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kita bisa terus berhubungan dengan telepon, dengan video call, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain tentunya kita boleh tetap waspada ya, saya mau ingatkan sekali lagi juga untuk kita boleh terus berhikmat, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, kita bertanggung jawab juga dengan orang lain, orang-orang yang kita sayangi, dengan tentunya kita boleh terus sering mencuci tangan 20 detik kira-kira, kita boleh juga menjaga social distancing ketika kita bertemu dengan orang. Tentu kalau kita sakit, kita boleh diam di rumah, tinggal di rumah, dan pastikan kita boleh memiliki pola hidup yang baik, makan asupan yang sehat, kita boleh tetap aktif dan juga terus berolahraga supaya punya daya tahan tubuh atau imun sistem yang baik. Tetapi yang paling penting, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dalam kondisi seperti ini. Ada amin? Karena sekali lagi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan damai sejahtera, yang memberikan kita ketenangan. Dan kita boleh terus berseru kepada Tuhan kita berserah kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan ada keselamatan dan ada keamanan. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak terus kita bertumbuh dalam Tuhan, dan kita ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan mari kita boleh masuk ke dalam tempat persembunyian kita, tempat kediaman kita, yaitu secret place kita, tempat rahasia kita, yaitu saat kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan, maka saya percaya bahkan dalam kondisi yang terburuk sekalipun, engkau tidak akan pernah terlepas. Engkau boleh selalu berada dalam lingkup kasih karunia, lingkup kedamaian, dan ketenangan yang daripada Tuhan kita. Amin. Amin. So, selanjutnya saya akan tutup sebelum kita akhiri sesi online kita ini. Dan saya mau ajak kita untuk kita boleh berdoa. Karena terlepas kita di rumah, kita boleh lihat bahwa ada banyak orang yang tetap berada di luar, mereka yang bekerja, pelayan kesehatan, first responder, orang-orang yang bekerja di pemadam kebakaran, polisi, dan lain sebagainya. Mereka tetap bekerja untuk setiap kita. Jadi saya mau ajak kita boleh berdoa bersama-sama, seiring dengan saya akan tutup berdoa berkat untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh tundukkan kepala kita satukan hati kita, dan kita akan berdoa buat setiap mereka. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Hamba-Mu berdoa sungguh Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa dengan setiap jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi kami memberikan diri kami kepada Engkau. Kami berharap kepada Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Kami memanggil nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melalukan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya, kami mau terima janji firman Tuhan. Di mana kami akan lihat lebih lagi bahwa ada satu komunikasi yang luar biasa, ada hubungan yang luar biasa. Bahkan dalam masa ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Seiring dengan kami boleh bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami mengucap syukur kalau Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang berserta dengan setiap umat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur juga kami mau terima, kami mau imani bahwa Tuhan boleh meluputkan kami daripada setiap kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Kami terima janji firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang sedang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, kesembuhan mereka, Tuhan yang boleh jamah mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali, boleh dilepaskan, boleh dibebaskan daripada setiap belenggu, daripada setiap masalah dan sakit penyakit yang sedang dihadapi. Dan kami boleh terus terbuka dengan Tuhan, Tuhan boleh koreksi kami, dan kami boleh terus mengenal Tuhan semakin dekat dan semakin dekat lagi. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah setempat, pemerintah yang ada di atas kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan boleh memberikan kepada setiap mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa membawa setiap warga yang ada, mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan yang boleh memberikan kebaikan buat setiap orang yang ada. Tuhan berkati mereka saat mereka boleh terus bekerja, mereka mengusahakan yang terbaik untuk setiap kami warga daripada mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan kesehatan, setiap pekerja yang bekerja di toko, di bisnis, di restoran-restoran yang melayani order. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka juga Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan. Baik kesehatan secara jasmani maupun kesehatan di dalam jiwa mereka, di dalam roh mereka Tuhan. Untuk mereka boleh tetap kuat, Tuhan yang boleh topang mereka. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang luar biasa. Mereka boleh melayani terlepas daripada kondisi yang ada. Mereka melayani dengan keberanian, dengan hati, dan Tuhan yang boleh mengganjar mereka berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa juga buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan boleh bangkit, gereja Tuhan boleh menjadi agen daripada pengharapan yang daripada Tuhan, yang boleh menyatakan kabar baik yang daripada Tuhan kepada dunia ini. Di saat dunia sedang membutuhkan Yesus, inilah gereja Tuhan boleh menjadi jawaban bagi setiap mereka. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, boleh ada roh penginjilan yang boleh kuat dalam setiap gereja Tuhan. Sehingga kami boleh menyaksikan Yesus, dan Yesus yang boleh dinyatakan. Kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, sungguh kehidupan daripada Tuhan, itu boleh dinyatakan kepada dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasih Tuhan, biar saya boleh berdoa buat setiap saudara di tempat ini. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini dan terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam waktu berikutnya. Salam.